3, 2, 1. Halo Sobat Gemercik, selamat datang di podcast Dialog Gemercik Season 4. Tetap sama aku, Ica, dan juga Dila. Halo Dila, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Teh Ica gimana? Alhamdulillah baik-baik. Selama seminggu ini kita nggak ketemu ya Dil ya. Iya. Tapi kita harus tetap dalam keadaan kondisi baik-baik Iya, aja betul, di masa betul, pandemi ini ya. Nah, seperti biasa Dila, kita selalu mengajak teman kita untuk berdiskusi. Iya, sebenarnya diskusinya seru gitu. Seru gitu kan, menghidupkan suasana asik. Iya. Nah, untuk saat ini kita mengundang salah satu teman kita dari Gemercik. Ini ada Zahra. Halo Zahra. Hai, halo Teh. Apa kabar Zah? Alhamdulillah baik kalau kabar. Alhamdulillah ya. Baik terus. Alhamdulillah. Baik hati dan baik pikiran itu lebih penting. Insya Allah kalau hati insya Allah. Aduh, sudah terobati ya? Sedikit lah. Sedikit. Oke. Iya. Nah, Zah, kita udah bertiga nih. Kita mau ngomongin salah satu masalah yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Karena pandemi ini. Karena memang ya kalau misalnya pandemi ini, kalau kita ngobrolin tentang pandemi ini tuh gak ada akhirnya gitu. Ya nggak ada habis ujung, gitu ya. heeh. Banyak banget pembahasannya. Iya, dan belum ada tanda-tanda untuk segera berakhirnya untuk pandemi ini. Sayang banget ya. Nah, semenjak pandemi ini kita selalu berkegiatan hampir semuanya ya secara virtual. Iya, ya. Ini kayak kuliah aja virtual itu ya, online gitu ya. Terus selain kuliah kayak nih yang mungkin yang kita selalu ikuti adalah webinar. Oh iya, banyak Iya, webinar. seminar online Iya, kan. sekarang itu banyak inovasi kayak Iya. seminar yang jadi online, jadi webinar gitu. Dan apa ya, kayak positifnya tuh jadi si webinarnya itu banyak yang gratis gitu loh. Jadi bener banget. kesempatan untuk nyari ilmu, nyari wawasan tuh banyak Lebih banyak banget. ya, iya benar lebih banyak. gitu. Iya, dan mungkin emang ada yang gratis itu banyak sih, tapi Iya. ada juga yang berbayar. Tapi Iya, ada setidaknya kita bisa mengambil sisi positifnya ketika kita seminarnya yang offline kan agak susah juga ya buat kita. Iya Kita iya. udah harus datang ke sana. Iya, biayanya juga mungkin Iya, lebih besar ya, ongkosnya, iya transportasinya. Tapi sekarang udah lebih mudah lah ya. Gitu ya. Nah, selain webinar ada juga kayak ini bisa podcast online. Oh iya, pernah tuh kita podcast podcast pernah waktu itu. narasumbernya jauh gitu ya. Iya, narasumbernya jauh dan kita harus take podcast secara Itu- online, tapi itu ada tantangan tersendiri Iya. juga sih, Dil. Memorable banget sih soalnya banyak kendala jaringannya juga. Jadi Iya. kalau suara si narasumbernya lagi putus-putus tuh kayak Waduh. oke, kita nunggu dulu. Oke. Kita rehat terus sejenak. Halo, oke. Harus sabar ya, dan Iya. apalagi kita belum tentu suaranya bakalan terdengar. Kadang terpantul Iya, juga betul, ya. betul. kayak gitu. Iya. Nah, selain itu artis-artis juga sekarang suka ini mengadakan iya, apa ya? konser virtual ya. Virtual. Iya, semuanya semenjak pandemi ini semuanya berbanding terbalik loh. Jadi kayak yang biasanya kita lakukan sehari-hari adalah offline, Iya. sekarang kita harus jadi online. Nah, itu Wow. kayaknya udah Transisi yang sangat berat juga ya. betul. Nah, kayak pervirtualan itu Ada bahasa merambah juga ya ke ya bener bahasa baru. ya. bahasa baru Bahasa apa pervirtualan. merambah juga ke ini ya cara bersilaturahmi gitu. Ih, iya benar. Semenjak kemarin tuh silaturahmi itu udah mulai virtual gitu. Bener. Pakai video call atau dan juga apa namanya si aplikasinya tuh udah banyak yang mendukung untuk melakukan itu gitu. Iya, betul. Ya, ketika kita nih lagi pengen ketemu seorang kan nggak bisa secara langsung ya kalau sekarang ya, karena Iya. takut juga terkena, kan kita nggak tahu di jalan aman apa enggak Iya gitu kan. benar banget. Sekarang bisa nih pakai Zoom lah ya kayak gitu, atau misalnya WhatsApp gitu kan. Kalau Zoom untuk kebanyakan orang sih. Iya, kayak lebih untuk kalau misalnya kangen nih ya, kita bisa video callan atau nggak teleponan gitu. Iya, bener-bener. Jadi balik lagi ke apa ya, bidang virtual seperti itu sih. Tapi sekarang. Iya, tapi sedih nggak sih maksudnya semuanya berubah jadi virtual gitu. Kayak temen nih nggak bisa ketemu temen Langsung kita tatap muka gitu ya. Biasanya main langsung kan ya. Iya benar.
sekarang pasti sedih sih, sedih banget. iya. Karena kan dulu gak pernah kayak gini, maksudnya dulu tuh gak harus ribet ini gitu kan. Kayak dulu tuh kalau misalnya mau main, mau ketemu ya tinggal ketemu aja, mau main aja gitu kan. Iya, kalau sekarang kalau mau keluar rumah aja itu udah mikir dulu kan, ini keluar rumah kita udah apa ya, bakal kena ini apa bakal ini gitu. Selain itu juga faktor orangnya nih, karena mereka jadi pulang ke kampung halamannya masing-masing nggak sih? Bener nggak? Nah, jadi ketika kita mau ngajak main yang biasanya temen di kampus nih kan, biasanya temen yang di kampus jauh-jauh tuh, ada yang dari, kalau temen aku kan ada yang dari Sumatera dan lain sebagainya, temen dekat kan ya. Terus mereka sekarang karena pandemi ini harus pulang ke kampung halamannya gitu. Jadi ketika main pun ya berjauhan gitu. Jadi mengandalkan sosial media aja gitu. Iya, benar-benar. Iya benar-benar. Oh iya, apalagi mengenai tadi ya anak rantau gitu. Iya. Anak rantau yang sama sekali belum pulang nih, itu gimana ya? Kasian banget ya. Pasti kayaknya kangen banget deh sama keluarganya. Iya, karena kan sekarang juga apalagi kalau misalnya sekarang nih Lebaran, itu kan ada peraturan pemerintah yang melarang mudik kan ya. Malah makin menjadi kekangenannya itu makin menumpuk gitu. Iya. Gitu. Ada sisi negatifnya juga ya. Iya. Tapi kalau menurut aku kadang penting untuk kita merasakan hal tersebut sih. Iya. Apalagi kan untuk orang-orang terdekat kita kayak keluarga gitu kan, terus teman atau sahabat dekat atau juga mungkin pasangan gitu kan. Itu menurut aku penting banget buat kita ngerasain feeling yang kayak gitu, buat ngerasain perasaan seperti itu, karena itu tuh bisa bisa jadi pengingat buat kita juga gitu. Kalau misalkan orang-orang terdekat kita itu penting sebenarnya buat kita. Iya, jadi kita tuh kayak teringatkan kalau kamu tuh jangan sibuk mulu kerja gitu, kamu tuh jangan sibuk mulu kuliah gitu. Ada orang-orang di sekitar kamu yang emang perlu kamu perhatiin juga gitu. Nah, mungkin dengan dijauhkannya jarak itu tuh ya baik juga untuk dirinya itu, supaya lebih mungkin ketika ketemu nanti lebih bisa menghargai lagi gitu, lebih bisa ini lagi gitu, seperti itu sih. Pada dasarnya emang setiap hal tuh ada plus minusnya gitu. Iya, pasti. Setiap hal tuh pasti ada resikonya masing-masing. Betul. Apalagi kan kalau misalnya temen-temen yang mempunyai relationship yang sedang menjalani LDR nih kan di masa pandemi. Iya, long distance. Jadi yang biasanya bisa lah ketemu sebulan sekali atau misalnya 2 bulan sekali, tapi sekarang itu kayaknya terbatas banget ya. Kayaknya akan lebih susah lagi gitu kan. Mungkin setahun sekali. Tapi setahun sekali juga di momen pandemi ini kan, apalagi mudik gak bisa ya. Iya, benar. Padahal itu momentum banget ya. Kasian banget ya kalau misalnya buat temen-temen yang masih di rantauan gitu, yang gak bisa pulang kayak gitu. Apalagi yang menjalani LDR tuh kayaknya kesiksa banget. Iya, pasti. Kita pasti kesiksa banget. Karena ya susah untuk menjalani hal tersebut kayak gitu. Iya, emang susah banget ya, apalagi untuk anak muda nih atau remaja ya. Sebenarnya aku juga anak muda gitu ya, maksudnya Emang siapa yang bilang anak tua? Maksudnya yang kayak remaja jiwa kayak muda. Kita nih ya, jiwa-jiwa muda itu apalagi yang lagi masa puber-pubernya. Iya. Lagi masa ininya gitu, bucin-bucinnya gitu. Itu pasti bakal ngerasa kesiksa banget sih. Kayak apalagi untuk orang-orang yang penting mungkin ya di hidup kita gitu, terus dipisahkannya dengan jarak tuh kadang kayak capek sendiri, kesiksa sendiri, dimana kan usia-usia kayak kita nih ya Teh gitu, biasanya kan lebih pengen nunjukin, lebih pengen show up gitu, lebih pengen nunjukin kalau misal kita tuh bisa gitu. Jadi orang-orang seperti kita tuh kayak mereka tuh butuh pengakuan gitu dari orang banyak gitu. Makanya kenapa ketika kampus atau sekolah diliburkan tuh banyak yang stres tuh, karena mereka ngerasa kayak gue gak bisa show up gitu sekarang gitu. Kayak ngerasa sendiri gitu ya. Cuma bisa di Zoom doang gitu, kayak gak bisa, yang tadinya punya kemampuan public speaking aja kayak ngerasa males. Jadi malas, terus jadi ngomongnya.
jadi terhambat gitu gara-gara itu. Ya mungkin itu sih itu dari dampaknya gitu. Iya benar. Sampai mungkin nanti pas kalian ketemu, kalian belum pernah ke ini ya, ke kampus secara langsung dan bertemu teman-teman secara langsung secara keseluruhan. Iya belum pernah. Ya, nanti gimana ya kalau offline? Iya kocak deh kayaknya. Ini yang chat. Iya ini ya tahu iya dong. udah ini yang barbar itu kan. Iya bener. Yang suka ngobrol di grup, oh ini. Oh ini yang suka ini ya? Oh ini yang punya masalah sama gue. Itu beda lagi. Ini kayaknya lebih menantang deh. Benar. Jadi apa ya, pemanfaatan teknologi untuk berkomunikasi secara virtual ini benar-benar harus dimaksimalkan banget gitu ya. Iya betul Tapi- banget ya. Tapi ada ya tetap aja deal, walaupun dengan adanya teknologi itu rasanya tuh beda Iya, loh. pasti beda. Pasti kayak beda. ya ampun, ya beda aja. Saat ini kan kita bisa ngobrol secara virtual ya gitu, tanpa perasaannya tuh kayaknya beda kalau menurut aku. Iya rasanya beda, gak akan pasti sama. beda. Gak akan sama, gak akan saklek gitu. Iya gak akan klop gitu gimana ya, gak akan lebih gitu loh. Iya benar. Kayak mungkin Beda lah. mungkin rasanya akan tersampaikan gitu ke orang itu, tapi kan kita nggak tahu ekspresi atau respon dari orang Iya. itu Dianya seperti kayak apa gimana, gitu, gitu kan. iya Benar, kan benar. gitu. Dan ini juga kasihan juga sih kayak kakak aku nih sekarang tuh di Tangerang ya, dia nggak bisa pulang karena itu ada kebijakan dari pemerintah juga. Oh. Dia nggak bisa pulang ke kampung halaman, jadi ya dia sampai di lebaran nanti mungkin dia di sana dengan anak-anaknya, karena yang biasanya kan dia suka pulang ke sini, kita saling apa ya, selalu bareng-bareng nih, Iya. selalu bareng-bareng sholat tarawih, makan bareng pas Iya. lebaran gitu kan. Segala halnya bareng, sampai liburannya bareng. Biasanya Iya, kan iya. kalau lebaran Iya, suka bareng ya. pergi-pergi Heeh. gitu kan liburan. dan sekarang ya gini deh, nggak bisa pulang, jadi cuman bisa mungkin nanti sampai lebaran ya secara virtual kita maaf-maafannya dan lainnya gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun virtual bisa tidak apa ya, mengurangi rasa itulah, mengurangi rasa kekeluargaan itu gitu. Iya bener banget tuh teh. Iya, jadi walaupun rasanya pasti tidak akan semaksimal kalau bertemu langsung, at least si perasaan itu tetap ada gitu walaupun tidak semaksimal biasanya kayak gitu. Nah, tapi saat menjalani komunikasi secara virtual itu gimana tuh hubungan antara yang dijalani itu gimana tuh? Maksudnya ini hubungannya tuh general ya, bisa Ke teman, keluarga, ke pacar, ke orang spesial gitu. Siapa Gimana ini tuh? teh nanyanya ke Ya, aku? siapa aja. Ke aku ini. Iya boleh. ke angin apa namanya ya, ke kamu. Gimana ya? Kalau perubahan nih, nanya perubahan. Kalau perubahan tuh pasti ada ya, pasti ada. Jadi kayak entah itu salah pahamnya nambah, Oh, iya salah pahamnya nambah. Kan kita nggak tahu ya kalau misalkan dari segi chat perasaan orang kayak gimana kita nggak tahu gitu. Kadang overthinking juga, jadi nambah Iya, iya, overthinking iya. gitu. Ya paling itu sih dampak yang kerasa perubahan di akunya. Cuman ya mungkin ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi sisi bagusnya itu adalah kita lebih bisa menghargai rindu sih. Iya, betul, lebih betul, bisa betul. menghargai rindu kalau emang rindu itu perlu ternyata. Kayak wow. ya maksudnya tuh kayak nggak kan kalau misalkan tiap hari ketemu tuh kita nggak apa ya, nggak tahu rasanya gimana, kita butuh banget sih orang itu. Kayak lagu Tulus loh, ruang sendiri. Jadi berikan aku ruang sendiri supaya aku bisa tahu seberapa aku butuh kamu gitu. Gitu. Jadi Kayak gitu seberapa besar sih aku butuh orang itu gitu di hidup aku itu. Jadi iya. mungkin itu sih yang bisa pelajaran yang bisa mungkin didapat untuk dalam sebuah relationship ya. Kalau dari segi relationship ya, relationshipnya aku kayak gitu. Soalnya kalau dari sisi keluarga sih sejauh ini nggak pernah LDR karena aku bukan anak rantau gitu. Oke. Ya. Mungkin itu sih. Nah, kalau menurut aku selama virtual ini, ketika komunikasi secara virtual itu kan sama teman-teman kayak udah mulai renggang lah Dil, Zah. Jadi kayak Enggak gimana tuh teh? maksudnya
ketika kan kita emang bisa sih lewat chat, lewat apapun, tapi kadang si temen itu atau misalnya dari kita yang sendiri kadang nggak ngebales, kadang tertimbun, dan sehingga komunikasi kita ya jadi jelek juga sih, bisa juga kayak gitu, jadi pending gitu ya jadi komunikasinya. kayak ini belum balas juga gitu kan, ya pasti ada kayak masalah kayak gitunya. Dan itu juga bisa memperburuk komunikasi sih kalau misalnya itu memang secara terus-menerus dilakukan gitu kan. Kayak gitu. Nah, selama kakak aku juga ya sama gitu, setelah ketika virtual ini ya mungkin dia juga sibuk dan ya kita cuman bisa lewat virtual aja ya, jadi gak bisa keurus lah dia. Jadi agak terganggu sih sebenarnya, walaupun secara virtual kita bisa komunikasi gitu. Iya benar. Tapi komunikasi secara virtual tuh bikin canggung nggak sih, maksudnya natap layar, hai kayak gitu. Iya, tapi lebih ke kikuk ya. Iya, mungkin untuk sebagian orang yang jarang banget video call pasti kayak gitu sih, pasti canggung gitu. Iya. Tapi kalau misal aku sih emang pada awalnya kayak malu-malu gitu, kayak gitu, kayak kadang cuma matanya doang diliatin gitu ya, atau enggak cuma setengah muka doang diliatin, atau enggak cuma atap rumahnya doang diliatin. Ntar si cowoknya ngomong, lah aku ngomong sama tembok gitu. Iya, kadang kan cewek tuh kayak gitu kalau di video call, saking malunya gitu. Atau ngaca ya. Oh iya, benar-benar, atau malah ngaca jadi bukan ngobrol gitu. Iya, emang ada-ada aja sih di. Kalau aku sih ini agak sedikit canggung ya, karena aku lebih nyaman di secara langsung aja gitu ya. Jadi kayak agak canggung aja kalau misalnya ngobrol. Kamu juga gitu juga, Dil? Iya juga sih, karena kalau misalnya nelpon nih, Teh Ica juga agak lumayan sering lah ya nelpon. Iya, aku ke Dila. Halo Dila. Dila, gimana? Tapi kayak ya gimana ya, maksudnya kayak nelpon tuh nggak bisa lihat ekspresi kan, beda sama video call. Oke. Kalau nelpon tuh ini tuh Teh Ica tuh lagi marah apa gimana? Ketahuan banget deh kayak gitu. Iya. Ya jadi apa ya? Jadi bikin overthinking bener kayak kan? kata Zahra. Karena kita nggak tahu orang itu responnya kayak gimana gitu. Ya jadi kayak adalah perbedaan ketika kita berkomunikasi secara langsung dan juga virtual gitu kan. Bisa salah sangka juga ya tadi. Iya, benar banget. Terus juga nih ya untuk nelpon, aku juga sebenarnya dibandingkan video call aku lebih sering teleponan sih. Iya, sama-sama. Jadi biar tersampaikan gitu ketika nadanya. Iya, benar. Nadanya itu tersampaikan kayak oh ini lagi marah nih gitu. Kita ini bisa lagi posisikan iya benar. Oh ini lagi bete nih, atau kitanya yang lagi mau marah nih gitu. Biasanya lebih kerasa gitu emosinya gitu. Ya meskipun emang nggak bisa lihat wajahnya, tapi feel-nya lumayan loh, dapat feel-nya lumayan dapet. Iya. Tapi memang agak sedikit, menurut aku tetap aja sedikit canggung gitu. Iya sih. Iya. Ketika kita secara langsung kan bisa kelihatan mukanya, bisa kita sambil happy kan. Kalau di ini kayak terbatas aja gitu kan. Ini udah mana panas HP-nya, gampang panas gitu kan. Jadi terganggu lah komunikasinya. Iya benar. Gitu. Sama ya. Sama. Terus juga gimana nih? Apa? Pasti kan dalam pembiasaan ini virtual, serba virtual awal-awal pandemi itu pasti kan mulai membiasakan diri, mulai beradaptasi dari transisi offline ke online, sehingga banyak hal yang serba virtual gitu. Nah, gimana perasaannya? Apakah kaget? Pasti kaget sih. Iya, pasti. Atau gimana? Iya, kalau kaget pasti sih. Iya benar. Tiba-tiba dihantam, kaget semuanya jadi pandemi ya kan? Iya benar banget. Nah, aku juga ini kan udah hampir 1 tahun ya. Udah 1 tahun sih sebenarnya. Udah setahun kita mengalami pandemi ini kan. Ini kayak emang awal-awal kaget, tapi sekarang udah mulai menyesuaikan loh. Iya, udah mulai. Ya kayak udah terbiasa serba virtual. Ya, karena udah 1 tahun juga udah terlatih sih buat. Udah biasa ya? Iya. Jadi udah kayak belajar juga ya secara di Zoom juga udah setahun tuh udah ada pembiasaan gitu selama setahun gitu. Jadi ya udah biasa aja sih. Iya benar. Tapi kita juga perlu hati-hati nih, takutnya kita kaget lagi, harus adaptasi nanti ketika offline ya. Iya, transisi dari online ke offline tuh
jadi kaget lagi, jadi harus mulai dipersiapkan dari sekarang gitu. sih ya. Tapi emang katanya ada rencana offline, benar nggak sih? Iya katanya, makanya Katanya. kenapa mudik itu dilarang, katanya supaya biar gak nambah gitu, gak nambah angka naiknya COVID dan sekolah bisa dibuka gitu katanya. Iya, jadi mengurangi mobilitas Iya, hidup iya. juga ya. Iya benar banget. Iya benar. Tapi walaupun kita harus membiasakan diri dengan offline, tapi menurut aku kalau offline udah keseharian kita dari dulu. Jadi kayak mempersiapkannya nggak terlalu seribet pas Iya. online Iya, gitu kan. benar. Gitu. Nih, Dila dan Zahra, sebenarnya kan kita di sini pengen tahu gimana sih caranya supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik ketika pandemi. Betul nggak sih? Kita pengen Iya, tahu benar. gimana sih caranya, tips dan triknya supaya kita tuh tetap baik sama hubungan baik sama teman, keluarga ataupun pasangan gitu kan. Di Iya. sini aku punya tipsnya buat temen-temen ketika kalian ingin memperbaiki hubungan komunikasi ya ketika pandemi. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan kegiatan baru yang bisa dilakukan bersama-sama gitu, kayak misalnya kita bisa eksplorasi gitu, Oh, iya, eksplorasi eksplorasi. ya, aplikasi gitu kan. Iya benar. Jadi kita juga bisa main bareng di game mobile. Oh Legends. iya benar, mabar ya. Itu pengganti main offline. Iya benar Biasanya juga tuh sih. ke mall kan, sekarang kita Iya. bisa online dengan Mobile Legends, kita bisa main sambil bercanda juga sama teman kan, bisa ngobrol Iya. juga kan lewat Iya Mobile iya Legends juga. benar banget bisa. Terus kamu tau gak sih, kita tuh juga bisa melakukan olahraga yang biasanya pernah nge-gym gak sih? Maksudnya Enggak. temen-temen suka nge-gym? Enggak. Enggak. Nah kalau misalnya nge-gym atau misalnya olahraga biasa kayak lari pagi atau gimana, atau olahraga sepedaan. Oh oke. Nah Jarang sih aku jarang olahraga. jarang-jarang olahraga. Atau misalnya kadang kan kalau misalnya yang suka nge-gym bisa nge-gym bareng secara virtual. Jadi kayak iya. kita bisalah sama temen-temen tuh Video call gitu ya. call sambil nge-gym bareng. Oh iya kan. gitu. Seru, Aku baru lucu. tahu. Bisa tahu. Bayang kalau delay ya, lucu banget kayak. Kita sambil senam sambil ngobrol sama temen-temen, bisa kan di rumah. Sekarang bisa lah sebenarnya di rumah gitu. Kita lari pagi, kita ganti aja dengan lari di rumah, bisa kan, atau misalnya Workout. kayak gitu ya. bisa lah secara online. Dan juga itu juga buat kita mengurangi mobilitas kita di luar rumah Iya, gitu kan. Dan juga intinya biar jadi kita lebih sehat gitu, Iya, secara iya. fisik dan secara jiwa gitu. Terus Betul. pikiran juga biar lebih sehat, biar nggak overthinking nantinya, Iya, jadi nggak ngerusak mood jadi suasana sama orangnya gitu, nggak ngerusak hubungan itu. betul. Jadi kita juga mengajak teman-teman kita buat sehat, buat hidup Iya, sehat kan. iya benar. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua nih, ketika kalian mendapatkan rezeki yang gede dan kalian ingin Amin. dan kalian ingin memberikan buat teman-teman kalian kejutan, bisa nih. Ya, Kita dengan GoSend aja bisa tuh. Oh iya, benar. Hubungan kita makin baik kan sama teman-teman kita, walaupun kita nggak bisa ketemu, kita bisa kirimkan dia sesuatu yang buat dia kayak wah baik banget nih gitu kan. Dan itu juga salah satu perlakuan yang bisa membuat Intensitasnya nambah. walaupun cara online gitu kan. Ditunggu ya Taicha. Iya. Iya bener banget. Ditunggu ya Kalau Teja. misalnya aku bikin brownies, nanti aku kirim ke rumah Dila lewat GoSend ya kan. Atau misalnya lagi bikin kue cookies, bisa kirimin ke Zahra, gampang lah itu ya. Ditunggu ya. Ditunggu. Ditunggu banget. Oke. Nanti kita bukber online. Ah iya benar banget. Bisa ya. Bisa. Nah, bisa kan kayak gitu tuh, hal-hal kecil itu tuh sebenarnya bisa menambah kedekatan kita loh. Iya benar banget. Nah, yang selanjutnya emotional check-in. Jadi teman-teman harus selalu berkabar sama teman-teman yang lain gitu, supaya komunikasinya baik gitu. Misalnya kayak pertanyaan kecil apapun, misalnya kayak nih kalian baik-baik aja nggak? Atau misalnya selama pandemi ngapain aja, cerita gitu. Oh jadi nanyain kabar ya? Iya emang iya penting banget loh Teh, nanyain kabar ke seseorang. Aku nih ya ya selama untuk hubungan gitu ya, lo kan sering banget nih nanya kabar dia, kayak kabar kamu gimana hari ini, hari kamu hari ini kayak gimana. Dan itu tuh meskipun pertanyaan yang sederhana, gitu yang ya. simple dan kayak diremahin banyak orang, kayak ngapain sih nanya gituan,
tapi itu tuh salah satu bentuk perasaan yang bisa nyampe gitu di orang itu, dan orang itu ngerasa kayak ini loh yang dicari gitu iya, ini loh yang bikin kamu beda sama yang lain tuh ini gitu. Karena kamu selalu nanyain kabar aku tiap hari, dan itu kan kita nggak tahu ya, mood seseorang bisa hancur kapan aja, kita nggak tahu. Iya, Dan makanya penting banget gitu buat nanyain kabar orang tuh gitu, untuk tahu apakah dia benar-benar baik aja atau enggak gitu. Iya, dan ketika dia nggak baik, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Iya benar, betul banget tuh Teh. Ya, kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, kita bisa nongkrong secara virtual. Asli. Wah, gimana tuh nongkrong secara Iya, virtual? jadi kayak temen-temen kayak Zahra, Dila, kita tuh bisa nongkrong secara virtual. Kita nggak perlu ke kafe lah untuk nongkrong gitu. Kita bisa aja kita kayak bikin kopi di rumah dengan kopi-kopi yang ada di warung. Iya. Kita ngopi sambil video callan, terus juga kita bedah film bareng-bareng, bedah buku gitu kan. Itu juga kayak menambah inilah kebermanfaatan masing-masing gitu. Dan itu juga salah satu membangun komunikasi kita agar lebih seru lagi gitu kan. Bener. Walaupun pandemi, jangan sampai pandemi ini tuh jadikan alasan kita malas melakukan sesuatu, kita malas memperbaiki hubungan, kita malas AIUEO gitu. Iya. Nah, Iya bener banget, nggak ada alasan untuk nggak bisa gitu ya. Iya, gitu guys. Dari teman-teman yang lain ada tips dan trik juga gak? Kayaknya dari aku udah terwakilkan. Iya, terwakilkan sama Teja. Iya, jadi buat teman-teman bisa nih dari keempat tips itu teman-teman bisa melakukannya gitu, memperbaiki komunikasinya walaupun secara virtual ya. Teman-teman bisa ngasih kue ke teman-teman yang lain gitu kan, bisa ngasih gift lah ya. Iya, ngasih hadiah dan ngasih perhatian lain lah yang bisa buat teman-teman yang lain tuh respect lah gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau kata Teh Ica nih tetap jaga hubungan baik gitu ya Iya, selama harus pandemi gitu ya. Harus. Kalau kata lagunya Rani yang jauh di mata namun dekat di hati. Asik. Oh iya, nyanyiin dong. Nyanyiin dong Teh. 1, 2, 3, ini ada itunya soundtrack. Cari aja lagunya Di gitu. sini dan kau di sana, Yeay. hanya berjumpa via suara. Asik. Namun ku selalu aduh malu banget. Pokoknya itu ya kayak gitu dah. Tunggu saat kita akan gimana sih? Ya ampun, aduh. Meski kau kini jauh di sana, Yeay. kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun Dekat di hati. Ya. laguran aja mendukung ya, mendukung. Iya, Oke. benar-benar. Ini kayaknya lagi pada bucin. Itu Zahra beda Ih, kok aku boleh sih? Beda. Boleh sih. Zahra nih anak bucin guys. Iya. Jangan percaya. Oke, mungkin segitu aja podcast kita kali ini tentang virtual feelings. Teman-teman bisa dengerin podcast kita yang sebelum-sebelumnya ya, buat dijadikan semangat hidup atau misalnya menuntun arah untuk kedepan yang lebih baik lagi Buat kayak gitu. nemenin waktu-waktu gabut gitu. Betul. Nggak cuman malam minggu aja teman-teman bisa ngedengerin podcast kita kali ini. Iya. Setiap hari kalian dengerin aja podcast kita kali ini supaya ada temen ngobrol, temen healing ya. Iya. Oke. Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa buat follow Instagram Gemercik Media, Twitter ya, Media, Spotify podcast Dialog Gemercik, dan subscribe YouTube Gemercik, dan yang terakhir adalah download Gemercik mobile apps. Nah, sekian dulu ya semuanya. Jangan lupa terapkan terus 5M. Mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian, dadah guys.